Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Saya warga asli Kota Martapura. Kebetulan profesi saya adalah seorang jurnalis atau seorang reporter. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya bertemu atau berjumpa dengan Syekhona Abah Guru Sekumpul di tahun 2005 atau sekitar 6 bulan sebelum beliau wafat. Pada saat itu jamaah Abah Guru Sekumpul sudah sangat banyak dan beliau mengadakan pengajian rutin pada hari Sabtu dan Minggu. Dan manakala saya berjumpa, kondisi beliau pada saat itu sedang sakit-sakitan dan tidak bisa menggelar pengajian. Lalu saya bermaksud ingin menuliskan satu naskah cerita tentang rutinitas pengajian beliau, tetapi beliau meminta untuk tidak dituliskan karena menurut beliau tidak perlu diceritakan kepada siapapun, karena hal demikian tentunya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal menarik yang saya ingin ceritakan adalah ada beberapa pelajaran dan nasihat yang sangat berharga yang saya dapatkan. Antara lain, ketika saya datang pertama kali ke situ atau ke rumah beliau, manakala itu beliau sedang duduk di atas ranjang di dalam kamar. Tanpa memandang siapapun tamunya, beliau menghormati dan sangat memuliakan tamu, termasuk ketika saya datang. Padahal saya bukanlah siapa-siapa. Ketika saya masuk ke dalam rumah atau ke dalam kamar, langsung dipersilakan beliau duduk di atas karpet yang tebal, sementara beliau pada saat itu dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa duduk di karpet, jadi terpaksa beliau harus duduk di atas ranjang. Cerita menarik dalam pertemuan selama 2 jam itu adalah antara lain, waktu itu dua putra beliau yakni Muhammad Amin Badali dan Muhammad Hafi Badali masih kecil pada saat itu. Dan ketika saya bersilaturahmi dan asik berbincang, dua putra beliau masuk ke dalam kamar. Itu langsung bersalaman dengan beliau, mencium tangan. Lalu Abah Guru berkata pada saat itu dalam bahasa Banjar, ujar beliau, "Ya beginilah kalau kebiasaan Amin dan Hafiz setiap malam. Sebelum tidur dia harus bersalaman dulu dengan orang tuanya. Itulah yang dia lakukan setiap malam," ujar beliau. Itu salah satu adab antara anak dan orang tua yang beliau ajarkan secara tidak langsung, dan menurut saya itu sangat luar biasa. Hal menarik lainnya, ketika saya ketemu pada saat itu, beliau meminta ponakan beliau namanya Haji Ahmad waktu itu untuk menyediakan makanan khas Banjar, namanya makanan laksa. Nah, manakala Haji Ahmad datang membawa makanan, lalu Abah Guru meminta lagi 1 piring kepada Haji Ahmad. "Anakku, tolong bawakan untuk Abah 1," kata beliau. Nah, tetapi sebelum memakan, beliau menelpon dulu dengan dokter pribadi beliau. Beliau berkata atau bertanya dari telepon, ujar beliau, "Anakku, apakah Abah boleh makanan laksa ini?" gitu kan. Karena Abah dalam keadaan sakit pada saat itu. Dan dari seberang sana telepon dari dokter pribadi beliau mengatakan, "Oh, nggak apa-apa Bah, makan aja. Tapi kuahnya jangan terlalu banyak karena mengandung santan," gitu. Nah, terus beliau bilang dengan bahasa Banjar, "Nggak bisa Nangai, kita Allah Ta'ala terus, nggak bisa. Harus syariatnya juga harus jalan. Syariatnya harus dilaksanakan." Jadi karena Abah dalam kondisi sakit, kata beliau, makanan pun harus ditanyakan kepada ahlinya, dalam hal ini dokter, apakah boleh makanan ini dimakan oleh Abah dalam keadaan sakit, dan dikatakan waktu itu boleh. Nah, jadi belajar ilmu dalam konteks ilmu syariat, ilmu tauhid atau ilmu hakikat, semua harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya menurut beliau atau ujar beliau. Selain itu ada hal menarik lagi yang saya harus sampaikan kepada pemirsa, bahwa manakala itu atau di tahun itu pas lagi rame-ramenya jamaah melakukan musafaah atau
berbaiat dengan Abah Guru Sekumpul. Berbaiat dalam artian diangkat sebagai anak angkat beliau. Tetapi pada saat itu beliau menceritakan secara terbuka bahwa ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi dalam hal ini meminta bayaran untuk musafaah. Padahal beliau tidak pernah meminta bayaran. Dan dijelaskan beliau pada saat itu, makanya Nang, banyak orang yang mengatakan Abah macam-macam untuk berbaiat atau musafaah, padahal Abah tidak pernah meminta uang sepeser pun, kata beliau. Dan pada saat itu memang ada beberapa orang yang memberikan semacam hadiah dalam bentuk uang kepada beliau. Tetapi uang itu tidak pernah digunakan beliau untuk kepentingan pribadi. Uang itu semua disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kata beliau pada saat itu, banyak sekali istri-istri dari guru-guru Abah Nang yang masih hidup. Dan banyak sekali para duafa, fakir miskin dari lingkungan rumah Abah ini, kata beliau. Jadi 40 rumah di depan rumah beliau, 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 buah sebelah ke belakang. Kalau ada di antara 40 rumah di muka, di samping kanan dan kiri dan belakang itu ada fakir miskin, semua itu diberikan sedekah oleh Abah Guru Sekumpul. Jadi uang yang beliau terima itu tidak pernah nyangkut kepada beliau, tapi semua diberikan kepada fakir miskin. Itulah kedermawanan Abah Guru Sekumpul yang luar biasa, dan menurut saya susah mencari tandingan kedermawanan beliau begitu. Nah, itu salah satu yang menarik juga yang saya harus ceritakan pada saat saya ketemu beliau gitu. Jadi waktu itu beliau menceritakan tentang kondisi kesehatan beliau. Waktu itu beliau kebetulan tidak mengenakan baju, sehingga semua tubuh beliau ini penuh dengan bentol-bentol bekas suntikan saat beliau melakukan cuci darah. Tetapi beliau tidak pernah sedih. Beliau malah menceritakan itu dengan rasa syukur. Dan beliau berkata, alhamdulillah Nang, ini badan Abah masih bisa bergerak, berguna, walaupun bekas suntikan banyak sekali. Begitu beliau berkata. Jadi saya berpikir bahwa Abah Guru Sekumpul ini adalah ulama yang komplit. Beliau memiliki semuanya, kesabarannya, ketabahannya, kewaroannya, kedermawanannya. Jadi saya berkesimpulan, saya adalah saksi hidup yang melihat secara langsung kewalian Abah Guru Sekumpul itu seperti apa. Dan kira-kira berapa tahun, entah itu berapa tahun lagi, baru ada sosok seperti beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu cerita singkat yang pernah saya alami langsung bertemu dengan Abah Guru Sekumpul di tahun 2005. Mudah-mudahan kisah ini memberikan sebagai pengobat rindu bagi jamaah Guru Sekumpul yang selama ini merindukan atau selalu berlinang air mata karena rindu dengan